Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa belajar kembali tentang mata pelajaran tematik. Setelah pekan lalu, Ustazah minta kalian untuk belajar hak dan kewajiban dan mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Sekarang kita akan mereview sedikit lalu masuk ke materi selanjutnya, oke? Dari materi pekan lalu, kalian pasti sudah sangat-sangat paham tentang hak dan kewajiban, karena ini Ustazah ulang terus di pelajaran yang lalu juga, di semester lalu pun juga udah ada kan. Nah, kalau sampai ada yang kebalik-balik, masih ada yang kebalik-balik, itu kebangetan. Oke, perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Pokoknya itu buat kita. Iya, ini hak kita gitu, yang kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus berarti wajib ya, kita lakukan. Maaf kalau tulisannya jelek. Nah, perbedaan hak dan kewajiban ini harus sudah paham, sudah clear di awal sebelum nanti masuk ke temanya tentang apa. Nah, di tema 9 ini pelajaran hak dan kewajibannya menyangkut hak dan kewajiban terhadap lingkungan, di lingkungan sekitar. Misalkan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita tuh apa gitu, membersihkan, menjaga lingkungan, atau kita harus menghemat energi seperti itu dan lain-lainnya. Sedangkan hak dalam hak yang kita dapatkan adalah kita bisa hidup aman, kita mendapatkan lingkungan yang segar seperti itu. Nah, untuk bisa tahu keadaan lingkungan di sekitar, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Salah satu cara agar kita bisa mengetahui keadaan sekitar, Ustazah pakai warna apa ya? Ungu aja deh. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah wawancara dengan orang yang ada di sekitar situ, orang yang berpengaruh biasanya. Nah, kita bisa wawancara tetangga, kita bisa wawancara Pak RT, Pak RW, atau bertanya kepada kepala desa tentang keadaan lingkungan yang ada di daerah kalian. Nah, wawancara itu apa sih? Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak. Tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak. Jadi wawancara ini adalah tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Dilakukan oleh berapa orang? Biasanya sih dua pihak ya, 2 orang. Tapi bisa juga dilakukan lebih dari 2 orang. Ada Ustazah tulis minimal 2 orang. Minimal ada 2 orang. Nah, 2 orang ini terdiri dari siapa? Terdiri dari pewawancara itu orang yang mewawancarai, dan narasumber itu apa Ustazah? Narasumber itu orang yang ditanya. Nah, pewawancara dan narasumber dibedakan ya. Pewawancara adalah orang yang bertanya, yang mengajukan pertanyaan, yang punya banyak pertanyaan. Sedangkan narasumber itu adalah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Nah, biasanya pewawancara ini sudah menentukan siapa yang akan ditanya. Misalkan, aku mau wawancara tentang lingkungan sekitar di desa Sukasari misalkan. Nah, pewawancaranya udah tahu siapa yang akan diwawancarai. Bisa
kepala desa atau bisa kepala Pak RT gitu. Jadi udah ada narasumbernya, udah tahu siapa yang akan diwawancarai. Yang kedua, tadi yang pertama tadi sudah menentukan wawancara. Narasumber menentukan narasumber. Yang kedua, menyusun pertanyaan. Jelas, kalau tidak menyusun pertanyaan, nanti tidak akan menyusun pertanyaan. Tidak akan tahu apa yang harus ditanyakan, bingung. Mau nanya apa lagi ya? Misalkan udah nanya, bagaimana kondisi lingkungan di desa Sukasari? Sudah dijawab tuh sama kepala desanya, kondisi lingkungannya aman, masyarakatnya suka kerja bakti setiap minggu. Tapi setelah bertanya itu bingung mau nanya apa, makanya disusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah disusun, kalau mau biar rapih ya, ada daftar pertanyaannya, disusun pertanyaannya dengan menulis di daftar pertanyaan. Jadi biar lebih rapi, biar lebih terstruktur juga. Pertanyaan, Masya Allah tulisannya. Yang keempat terakhir, menyusun laporan. Nah, ini yang penting. Habis wawancara, nggak cuma wawancara aja. Habis ditanya-tanya, udah gini aja gitu. Nggak kayak gitu. Harus ada laporan wawancaranya. Nah, biasanya laporan hasil wawancara itu bisa dibentuk tabel, tergantung variasi. Bisa disusun secara deskriptif, berbentuk kalimat-kalimat, dan nanti disusun per paragrafnya itu seperti apa gitu. Jadi sekreasi mungkin dan yang baca itu paham, intinya bisa difahami. Nah, dalam menyusun pertanyaan, dalam menyusun pertanyaan biasanya yang dipersiapkan itu pertanyaannya ada kata tanya apa aja. Kata tanya untuk menyusun pertanyaan. 1. 5W1H. 1. Siapa? Yang kedua, siapa, kapan, sekalian belajar bahasa Inggris ya. Siapa itu who, kapan where, di mana itu apa tadi? Where. Siapa, kapan, di mana. Terus 5W1H. Apa? Ini yang penting ini. Biasanya kan pakai kata tanya apa? What? Terus yang kelima, why. Why itu mengapa? Maaf. Why itu mengapa? Bukan bagaimana, Ustazah salah, bentar ya. Mengapa. Why, yang terakhir 5W dan 1H. 6. Bagaimana. Bahasa Inggrisnya who. Nah, kalian boleh mengawali pertanyaan dengan kata tanya bagaimana terlebih dahulu, atau mengawali pertanyaan dengan apa. Jadi nggak harus urut ini ya, bisa divariasi. Yang penting kata tanyanya itu ada. Jangan sampai bertanya tapi tidak ada kata tanyanya. Nah, setelah semua jawaban sudah kalian dapatkan, kalian harus menyusun hasil laporan wawancara. Hasil laporan wawancara ini tadi ya, hasil laporannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di contoh laporan hasil wawancara yang berbentuk tabel di halaman 8 LKS. Nah, itu sebagai gambaran.
Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Nanti kita akan bertemu di di hari selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun hasil wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.